Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada diskusi ke-12 ini, mata pelajaran studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, saya akan membahas tentang asesmen autentik pembelajaran terpadu. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Herman dan kawan-kawan tahun 2023, asesmen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan berbagai informasi menggunakan alat dan teknik yang sesuai dalam membuat penilaian atau keputusan hasil belajar siswa. O'Malley dan Peirce tahun 1996 dalam Herman dan kawan-kawan tahun 2023 menyatakan bahwa asesmen autentik adalah proses evaluasi yang terdiri dari berbagai kompetensi siswa, presentasi, motivasi, dan sikap yang sesuai. Misalnya, nilai untuk kerja, portofolio, dan penilaian diri. Adapun tujuan dan manfaat asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang akurat tentang pencapaian siswa selama proses pembelajaran pada kompetensi tertentu dalam Kayan tahun 2011. Sedangkan manfaat asesmen antara lain, pertama untuk siswa, terdiri dari evaluasi diri, motivasi, mempertahankan prestasi. Sedangkan untuk guru, manfaatnya adalah umpan balik atas kinerja guru tersebut, dan untuk sekolah adalah untuk meningkatkan mutu sebagai dasar pengambilan keputusan dan bentuk laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, penggunaan asesmen autentik di sekolah X. Penggunaan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik di sekolah, seperti di sekolah ABCD, memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena asesmen ini tidak hanya menilai hasil belajar secara kognitif, tetapi juga proses, keterampilan, dan sikap yang muncul selama pembelajaran berlangsung. Dalam konteks pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema, asesmen autentik menjadi pendekatan yang sangat relevan karena mampu menangkap kompleksitas pembelajaran secara holistik dan kontekstual. Berikut ini, relevansi penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis. Yang pertama, keterkaitan asesmen autentik dengan pendekatan tematik. Pembelajaran tematik menuntut siswa untuk memahami materi secara kontekstual melalui pengalaman langsung dan keterkaitan antar mata pelajaran. Asesmen autentik seperti proyek, portofolio, observasi, dan kinerja nyata memungkinkan guru menilai keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah yang dikembangkan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip konstruktivistik dalam pendekatan tematik, di mana pengetahuan dibangun melalui keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan bermakna. Kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Asesmen autentik mendorong pembelajaran yang bermakna karena pertama, memberikan konteks dunia nyata. Misalnya, dalam tema lingkungan, siswa dapat diminta melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar dan membuat laporan atau kampanye kebersihan. Ini menunjukkan pemahaman yang aplikatif, bukan sekedar hafalan konsep. Kedua, mendorong refleksi dan metakognisi. Dengan asesmen seperti jurnal belajar atau portofolio, siswa diajak merefleksikan proses belajar mereka yang berdampak pada kesadaran belajar dan tanggung jawab pribadi terhadap proses tersebut. Ketiga, memfasilitasi umpan balik formatif. Guru dapat memberikan umpan balik yang mendalam terhadap proses dan hasil karya siswa, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian belajarnya secara berkelanjutan. Ketiga, efektivitas dalam menangkap proses dan hasil belajar. Dalam pembelajaran tematik, proses pembelajaran tidak linier atau terkotak-kotak, seperti dalam pendekatan mata pelajaran terpisah. Oleh karena itu, asesmen autentik lebih efektif dalam menangkap proses belajar yang dinamis, terutama dalam hal pertama, interaksi antar siswa atau kolaborasi.
Kedua, proses berpikir atau critical and creative thinking. Ketiga, sikap dan nilai atau karakter dan sosial emosional. Yang kesemuanya sulit diukur secara valid melalui asesmen tradisional seperti tes tertulis semata. Keempat, implikasi bagi guru dan sekolah. Penggunaan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang berorientasi pada proses, bukan hanya pada produk. Hal ini menuntut pengembangan profesional guru dalam hal perencanaan asesmen, teknik observasi, pemberian umpan balik, dan dokumentasi capaian siswa secara sistematis. Bagi sekolah, ini berarti perlunya dukungan dalam bentuk kebijakan, pelatihan, dan penyediaan waktu serta sarana yang mendukung asesmen yang lebih bermakna. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa asesmen autentik dalam pembelajaran tematik di sekolah seperti ABC bukan hanya relevan, tetapi juga strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ia selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan kompetensi holistik siswa. Melalui asesmen autentik, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pengalaman menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran di kelas. Sebagai guru, di jenjang sekolah dasar, saya telah menerapkan asesmen autentik dalam beberapa mata pelajaran. Terutama dalam konteks pembelajaran tematik, asesmen autentik saya pandang sebagai pendekatan yang lebih relevan dan bermakna dibanding dengan asesmen tradisional, karena mampu mengukur keterampilan proses dan sikap siswa secara holistik sesuai dengan tujuan pembelajaran abad 21. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya mengajar tema lingkungan sahabat kita kelas 5. Dalam tema ini, saya merancang proyek mini di mana siswa diminta mengamati kondisi lingkungan sekolah, mengidentifikasi masalah kebersihan, serta menyusun solusi dalam bentuk kampanye digital menggunakan poster atau video sederhana. Proyek ini menjadi bagian dari asesmen autentik yang saya lakukan karena melibatkan aspek kognitif, yaitu pengamatan dan analisis, afektif, kepedulian terhadap lingkungan, dan psikomotorik, yaitu pembuatan karya kampanye. Proses asesmen dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, observasi langsung, di mana saya mengamati keterlibatan siswa selama diskusi kelompok dan saat melakukan investigasi lapangan. Kedua, penilaian proses dan produk. Saya menilai tidak hanya hasil akhir kampanye, tetapi juga proses kolaborasi, argumentasi, dan sikap tanggung jawab mereka. Ketiga, refleksi siswa, di mana saya memberikan lembar refleksi di akhir proyek untuk menggali kesadaran belajar siswa tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka berkontribusi. Refleksi siswa ini ada penilaian pribadi maupun penilaian sesama teman. Keempat, yaitu umpan balik konstruktif. Saya memberikan umpan balik individual atau kelompok yang bersifat membangun, yang kemudian dijadikan dasar perbaikan karya sebelum dipresentasikan. Penerapan asesmen autentik ini memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran. Siswa terlihat lebih antusias dan merasa memiliki pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Selain itu, saya sebagai guru mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam tentang perkembangan kompetensi siswa, tidak terbatas pada capaian kognitif semata. Namun demikian, saya juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan waktu dan kebutuhan dokumentasi yang lebih kompleks dibandingkan asesmen konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan perencanaan yang matang serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk mendokumentasikan proses asesmen, seperti menggunakan portofolio digital dan rubrik penilaian berbasis Google Formulir. Secara keseluruhan, pengalaman saya menerapkan asesmen autentik menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip pembelajaran diferensiatif dan berpusat pada siswa. Di tengah dinamika kurikulum Merdeka, asesmen autentik bukan hanya menjadi alat penilaian, tetapi juga sebagai strategi pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa dan membangun kompetensi esensial secara berkelanjutan.
Demikian tanggapan diskusi 12 saya tentang asesmen autentik pembelajaran terpadu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.